Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, JC Angela, yeay! Jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya sekarang. Di video kali ini, aku mau membahas tentang variety show The Sixth Sense episode pertama. Sudah tahu program The Sixth Sense ini dibintangi oleh Jesuk, Sumin, Jessie, Onara, dan Mijolovis ini ternyata dibantu dan dibintangi juga oleh tamu pertama mereka yaitu Lee Sang-yeop. Nah, untuk episode pertamanya ini mereka berhasil mengantongi rating sebesar 3,2%. Dan ini merupakan rating yang luar biasa untuk episode pertama sebuah variety show. Nah, pada episode pertama ini mereka harus memilih di antara 3 buah restoran, di mana salah satu dari 3 restoran tersebut adalah restoran yang ternyata dibuat oleh kru. Jadi restoran itu tuh nggak pernah ada dan palsu sama sekali, nggak ada. Nah, untuk restoran yang pertama, restoran ini berada di sebuah minimarket kecil, di mana para pembeli dari minimarket tersebut bisa memasak makanan yang mereka beli sendiri di situ gitu, di tempat itu. Di sana mereka disediakan alat untuk masaknya, kemudian peralatan-peralatan lain untuk makan, untuk masak, ada ramen, ada untuk barbekyuan yang kayak gitu. Dan mereka juga disediakan kayak makanan-makanan pendamping kayak selada, kemudian cabenya, ada kimchi juga, pokoknya bumbu-bumbu tuh disediakan juga di situ. Nah, kalau misalkan menurut para member sih, nggak mungkin juga gitu kan, mereka itu bisa makan langsung di situ dengan cuman bayar berapa gitu kan, ada biaya untuk penanganan makannya kayak gitu. Cuma yang membuat mereka itu ragu, jadi aku juga ragu di situ gitu kan, kalau misalkan mereka itu kan beli makanan di minimarketnya tersebut. Nah, setelah pas bayar, kasirnya itu bilang, oh ini nggak usah, ini tuh selada ya ada di sana disediakan, nggak usah beli. Dan kayak gitu loh ya udah sih biarin aja gitu kan, yang mereka beli, namanya juga mereka beli, kenapa harus di nggak usahin gitu kan, kok aneh banget gitu di situ. Dan kemudian juga waktu mereka berbincang kan, jadi ceritanya mereka itu makan di situ. Nah, mereka juga diberikan waktu untuk mewawancarai pemilik restoran tersebut. Nah, di situ tuh juga kayaknya pemilik restorannya itu kayak seorang aktor gitu, emang luas untuk ngomong di depan kamera. Nah, di situ mereka juga udah curiga. Dan kecurigaannya lagi juga, kok kayaknya itu tuh tempat bersih banget, tempatnya itu tuh kayak baru dibikin, semua tempat makannya, semua yang peralatan makannya itu tuh kayak baru gitu. Itu yang membuat mereka juga curiga. Kemudian poster-poster yang ada di situ juga membuat mereka curiga kayak gitu. Nah, kemudian beralih ke restoran yang kedua. Restoran yang kedua juga dari posisinya aja, dari lokasi restorannya tersebut itu udah aneh gitu kan. Dia itu kayak masuk ke dalam dan berada di rumah gitu. Rumahnya juga ya rumah-rumah orang-orang dulu gitu kan, kayak rumah-rumah yang kecil kayak gitulah. Nah, di situ detail-detailnya itu ada inilah, kayak emang benar-benar rumah udah tua yang kayak gitu kan. Nah, cuman ya makanan di sana, nah mereka itu ragunya karena makanan yang dibuat oleh pasangan. Jadi yang pemilik restorannya tersebut itu adalah pasangan yang udah tua, kakek-kakek dan nenek-nenek, yang mereka itu udah 30 tahun berkecimpung di restoran tersebut. Nah, akhir-akhir ini mungkin karena memang mereka juga sudah tua, mereka itu hanya buka selama 1 jam dalam 1 hari, yaitu pas makan siang. Nah, waktu pas diwawancara, nah mereka itu merasa yakin gitu, mereka berdua ini, kakek dan nenek ini tuh nggak bersandiwara, karena kisahnya itu kayak nyata lah gitu kan. Nah, apalagi ditambah dengan
masakannya itu ramennya itu dicampur dengan potongan irisan ayam gitu, dan kayaknya tuh emang enak gitu, dan pas mereka nyobain tuh wah enak banget gitu kan. Dan harganya juga cukup murah untuk ramen yang segitu gitu kan. Mereka kemudian ke restoran yang ketiga. Nah, di restoran yang ketiga ini emang bener-bener aneh gitu. Mereka pas merasa masuk ke dalam tuh emang kayak udah rumah orang kaya yang ada di drama-drama Korea gitu kan, drama-drama Korea yang orang kaya rumahnya tuh kayak gitu. Mereka masuk ke dalam, ke atas gitu kan, di halamannya itu mewah gitu. Pas masuk ke dalam tuh ya kayak galeri ya, kalau misalkan mereka ini tuh banyak lukisan-lukisan, banyak kayak seni-seni apa namanya, meja atau apa gitu tuh banyak gitu. Dan yang lebih mereka nggak masuk akalnya lagi itu tuh harga dari makanannya. Harga dari total makanan itu satu orangnya itu $1.000. Bayangkan guys, $1.000 itu makan apa aja gitu kan ya. Nah di situ juga sebenarnya mereka udah curiga tuh, masa iya sih ada makanan yang segitu, apalagi ditambah dengan waktu pas diwawancara untuk pemiliknya itu tuh ada kecanggungan. Kemudian untuk pelayannya juga tuh kayak agak gimana gitu kan. Nah di situ mereka udah curiga, apalagi pas dihidangkan pertama, makanan pembukanya itu nggak terlalu wah banget untuk harga yang $1.000. Jadi makanan pembukanya itu mereka ngerasa ini tuh udah dingin, nggak terlalu khas banget rasanya, yang kayak gitu lah. Nah tetapi ternyata waktu pas hidangan utamanya keluar, cuing, mereka tuh udah langsung kayak ada kembang apinya gitu di apa namanya kepalanya, dan ngerasa mereka itu ini tuh enak banget, enaknya tuh pakai banget kayak gitu. Dan makanannya itu juga banyak ternyata. Jadi setelah makan yang ini ntar datang lagi yang kayak gitu. Dan kalau di situ sih si Jesuk tuh bilang mungkin bener kali ya ini tuh ya seharga $1.000 yang kayak gitu. Nah setelah mereka berdiskusi dan dikasih tahu juga ada clue-clue petunjuk-petunjuknya gitu. Nah akhirnya tiba saatnya mereka harus memilih di antara 3 restoran tersebut manakah yang merupakan yang palsu. Nah ternyata tuh mereka memilihnya atau menebaknya itu nggak satu tim, jadi mereka itu sendiri-sendiri. Mereka berenam itu harus memilih di antara ketiga restoran tersebut. Nanti siapa yang benar akan mendapatkan emas seberat 3,9 gram. Dan yang kalah, di antara yang kalah itu nanti nama-namanya itu akan dikocok dan diambil oleh PD, yang nantinya mereka yang kalah pada episode selanjutnya mereka itu harus tampil tanpa alis gitu. Nggak tahu alisnya itu dicukur atau ditutup aja, itu nggak ngerti, pokoknya mereka itu harus tampil tanpa alis gitu. Nah siapakah di antara ke-6 dari pembawa acaranya tersebut yang akan mendapatkan emas 3,9 gram tersebut, dan siapa juga yang akan menjadi kandidat untuk tanpa alis? Nah untuk skalanya sendiri sih ya, kalau misalkan menurut aku skala penipuannya ini oke banget. Nggak bisa kita tebak-tebak, aku pun salah nebak gitu ya. Aku nebak antara ini sama ini deh, oh ternyata yang ini loh. Dan itu tuh bener-bener wow banget, mereka itu bener-bener bikin dari awal, ngebersihin, pokoknya semuanya itu bener-bener di ini detail banget sampai apa namanya para aktornya, para pemilik restorannya yang akhirnya itu tuh bener-bener aktor yang udah berpengalaman, dan ternyata tuh mereka pernah ada di TV gitu. Dan wow banget untuk yang lainnya tuh nggak kenal sama mereka gitu kan. Dan untuk karakternya sendiri menurut aku sih ya Jesuk, Sumin sama Jessie itu tuh mereka ya udah up banget gitu ya, udah bener-bener ini banget lah, sudah mencairkan suasana banget. Ditambah dengan ya Songyup juga
oke, memang dia juga sering teraniaya juga kalau misalkan di variety show gitu kan. Nah untuk Onara ya dia mulai bisa membaur, dia mulai ngikutin lah, cuman memang belum untuk Onara sama Mijo itu belum terlalu terlihat banget ininya mereka gitu, nggak terlalu lucu banget, nggak terlalu gimana banget lah. Pokoknya ya masih Sumin, Jesuk sama Jessie sih yang masih lead banget di episode pertama ini. Nah, kemudian juga dilihat juga cuplikan untuk episode selanjutnya, yaitu episode kedua, di mana bintang tamunya itu ya udah oke banget lah kalau menurut aku ya. Dia memang bisa, kalau menurut aku sih ya bisa mengimbangi kelima yang lain nanti. Jadi memang udah benar-benar pengen banget nonton untuk yang episode keduanya, dan penasaran banget episode keduanya ini akan tentang apa, dan kayaknya sih bukan tentang restoran lagi sih. Jadi nanti ya kita nonton aja untuk episode keduanya. Untuk episode pertama, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kalian semua yang sedang mencari variety show yang lucu, seru, dan sedikit menebak-nebak gimana akhir dari ceritanya. Jadi untuk yang sedang mencari tontonan selain drama, aku boleh merekomendasikan untuk variety show ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!